Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman li Rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mensikapi banyaknya faham yang beredar di kalangan masyarakat, ada faham yang sesat, ada faham yang sesaat. Banyak sekali amalan-amalan dari Nahdlatul Ulama yang dibuli, yang dibid'ah-bid'ahkan, yang disyirik-syirikan. Bahkan lebih ekstrim lagi, mereka mengatakan kita para pengamal tradisi Nahdlatul Ulama sebagai orang yang murtad, keluar dari Islam. Mereka menghalalkan darah kita sehingga kita boleh untuk dibunuh. Maka kami tergerak untuk mencoba mengcounter legal pendapat-pendapat yang tidak sependapat, yang tidak sejalan dengan pola pikir mainstream yang dibangun oleh Nahdlatul Ulama khususnya, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah secara umum. Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami akan membuat video pembelajaran jarak jauh yang menjelaskan tentang dalil amalan Nahdlatul Ulama. Seri pertama kami akan menjelaskan dalil dari tradisi atau amaliyah NU berupa tahlilan. Kita sebagai orang NU tentu tidak bisa jauh-jauh dari amaliyah tahlilan. Setiap hari kita tentu membaca tahlil, baik setelah sholat maupun di waktu-waktu yang lain. Apalagi ketika ada momen-momen tertentu di dalam masyarakat Nahdlatul Ulama sudah mengakar mendarah daging. Apabila ada sanak saudara tetangga yang kebetulan wafat, meninggal dunia, pasti selama 1 minggu tiap malam, baik sehabis maghrib maupun sehabis isya, kita mengadakan pengajian tahlilan yang bertujuan mengirim doa, baik bacaan Al-Quran maupun bacaan kalimat-kalimat thayyibah kepada mayit yang sudah meninggal dunia. Apakah tahlilan ini merupakan sesuatu yang ilegal, yang tidak diajarkan oleh agama Islam, sehingga mereka menganggap perbuatan tahlilan sebagai perbuatan yang terkutuk, perbuatan yang bid'ah, yang musyrik? Kullu bid'atin dholalah wa kullu dholalatin finnar, kata mereka. Setiap bid'ah pasti menyesatkan dan setiap kesesatan pasti akan masuk neraka. Tentu ini perlu kita luruskan sebagai generasi muda di dalam tubuh Nahdlatul Ulama. Kita luruskan, apa memang benar argumen yang mereka serang, argumen yang mereka bangun untuk menyerang kita, orang-orang Nahdiyin, orang-orang Nahdlatul Ulama. Maka kita perlu memahami apa sebetulnya tahlilan itu. Secara bahasa, tahlilan berakar dari kata halala yuhallilu tahlilan. Artinya adalah membaca la ilaha illallah. Istilah ini kemudian merujuk pada sebuah tradisi membaca kalimat dan doa-doa tertentu yang diambil dari ayat suci Al-Quran, dengan harapan pahalanya dihadiahkan untuk orang yang meninggal dunia. Biasanya tahlilan dilakukan selama 7 hari dari meninggalnya seseorang, kemudian hari ke-40, hari ke-100, dan pada hari ke-1000-nya. Begitu juga tahlilan sering dilakukan secara rutin pada malam Jumat dan malam-malam tertentu lainnya. Bacaan ayat-ayat Al-Quran yang dihadiahkan untuk mayit menurut pendapat mayoritas ulama boleh dan pahalanya bisa sampai kepada mayit tersebut.
Jadi ada dalilnya. Dalilnya diantaranya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lainnya, bahwa Nabi an Sayyidina Maqil bin Yasar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Yasin qalbul Qur'ani la yaqra'uha rajulun yuridullaha wad daral akhirah illa ghafarallahu. Rawahu Abu Dawud, Ibnu Majah, An-Nasa'i, Ahmad, Al-Hakim, Al-Baghawi, Ibnu Abi Syaibah dan Tabrani. Dari sahabat Maqil bin Yasar atau Maqal bin Yasar radhiyallahu an, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, surat Yasin adalah pokok dari Al-Qur'an, tidak dibaca oleh seseorang yang mengharap ridha Allah kecuali diampuni dosa-dosanya. Bacakanlah surat Yasin kepada orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian. Hadis riwayat Abu Dawud dan seterusnya. Adapun beberapa ulama juga berpendapat seperti Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa disunnahkan membaca ayat-ayat Al-Quran kepada mayit, dan jika sampai khatam Al-Quran maka akan lebih baik. Bahkan Imam Nawawi dalam kitab Majmu'nya menerangkan bahwa tidak hanya tahlil dan doa, tetapi juga disunnahkan bagi orang yang ziarah kubur untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran lalu setelahnya diiringi berdoa untuk si mayit. Abdul Walid Ibnu Rusyd mengatakan, wa in qara'a ar-rajulu wa ahda sawaba qiraatihi lil mayyit jaza dzalika wa hassala lil mayyiti ajruhu. Seseorang yang membaca ayat Al-Qur'an dan menghadiahkan pahalanya kepada mayit, maka pahala tersebut bisa sampai kepada mayit tersebut. Dari beberapa hadis dan penjelasan ulama tadi, kita orang Nahdlatul Ulama harus yakin bahwa tahlilan itu adalah sesuatu ibadah yang legal secara perspektif Islam, perspektif fikih, perspektif hadis dan lain sebagainya. Maka kita sebagai generasi muda harus melestarikan tahlilan. Jangan sampai tahlilan hilang di telan masa gara-gara diserang oleh orang-orang yang tidak suka terhadap tahlilan, yang argumen mereka justru terbantahkan dengan dalil-dalil yang sudah kami sampaikan tadi. Semoga kita generasi muda NU bisa melestarikan tahlilan sampai ke anak cucu kita, dan kita wariskan sampai generasi-generasi berikutnya, sehingga Ahlussunnah wal Jamaah khususnya Nahdlatul Ulama semakin kokoh, semakin kuat berkembang di bumi Nusantara, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.